yang sekarang lagi viral nih Bang, seperti apa Bang melihatnya Bang? Ya jadinya awalnya kan kita tahu dari anggota DPR ada seorang laki-laki yang terakhir sebagai laki-laki dengan nama Syahrul Isa, kemudian melakukan perjalanan umroh dengan baju perempuan. Secara Islam, seorang yang dilahirkan laki-laki, dia pasti laki-laki kecuali berkelamin ganda. Dan orang laki-laki yang berpakaian dan menyerupai wanita, termasuk mengubah kelaminnya, memberi payudara atau berdandan, dia dilaknat Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana mungkin seorang yang dilaknat Allah, jika punya akal sehat, masuk ke Masjidil Nabawi, ke Raudhah, dan masuk ke Masjidil Haram, ke Ka'bah dengan pakaian wanita? Itu melanggar syariat. Nah, karena sudah dinasihati, sudah diviralkan dan diminta pulang, tapi malah menantang, bilang mau melaporkan balik, segala macam lah, mungkin bisa dilihat banyak ya. Akhirnya ya sudah, kalau begitu harus ada nih fardu kifayah nih yang melaporkan, nggak perlu semua, tapi cukup berapa orang. Nah, saya salah satu di antaranya. Akhirnya kita putuskan Bismillah, la haula wala quwata illa billah, kita laporkan ke polisi karena biar diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Laporannya atas Laporannya penistaan agama. Pak Adi, mungkin sedikit lagi menjelaskan terkait Isa Zega yang menjalankan umroh di sana. Keresahan-keresahan seperti apa sih yang mungkin teman-teman rasakan? Ya, jika kita tidak menjaga kesuciannya tempat suci ini, bisa kok, kamu bisa aja kencing dari WC dimanapun. Misalnya di masjid kamu bisa kencing tempat wudhu. Kan kita wajib menjaga ya, gitu. Jadi ini sudah merupakan kewajiban kita menjaga tempat suci umat muslim dari hal-hal yang mengotorinya. Nah, diantaranya yang dilakukan oleh Isa Zega ini atau Syahrul Isa ini. Jadi mudah-mudahan tidak ada orang-orang yang lain yang seperti dia, yang laki-laki merasa perempuan. Itu hak Anda, itu urusan Anda. Tapi tolong dong hargai tempat ibadahnya orang Islam. Tolong hargai dan jaga kesucian tempat-tempat sucinya. Ini kan udah mendapat atensi juga dari anggota DPR dan mungkin selebriti-selebriti lainnya. Dengan adanya atensi langsung dari wakil rakyat, harapannya Pak Hadi sebenarnya seperti apa? Harapan kita semoga ini kasusnya nggak menghilang seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi diproses dan mudah-mudahan menjadi pahala dunia akhirat, baik untuk Pak Polisi yang menangani, baik untuk kejaksaan yang menuntut nanti, dan hakim yang menyidangkan. Sudah ada koordinasi mungkin langsung dengan pihak imigrasi atau pihak dari Iya, ketika diberitakan dia akan pulang, kemarin kita koordinasi. Ya pasti dari pihak airline, status namanya ada, tapi kursinya kosong. Jadi dia tidak naik pesawat itu. Karena itu satu rit ya, dia bukan transit ganti pesawat, bukan. Satu pesawat Malaysia Airlines dari sana, dari Madinah. Nah, nanti dia tanggal 29 kan pulang nih dengan Qatar Air. Itu juga satu rute, hanya ganti pesawatnya sama-sama Qatar, transit di Doha 12 jam. Dan sampai di Indonesia berarti tanggal 30. Tanggal 30 jam 14.45. Nah, Ko Hadi sendiri kan sempat menyampaikan bahwa ada teman-teman juga yang berada di sana yang ikut mengawal kasus ini mungkin ya. Ya. Mungkin prosesnya sudah sampai di mana? Teman-teman di sana sudah mencari itu bukan di Clock Tower, tapi nama hotelnya ada yang tadi saya sebutkan. Bukan Zam-Zam, nama hotelnya ini. Nah, dia tidurnya sekarang ada di Hotel Al-Maqam, Hotel Mekah Ajiat. Jadi dari foto itu kelihatan dia tidur di mana. Nah, sedang ditunggu oleh teman-teman yang ada di Mekah. Sekarang sedang dicari oleh Ustadz Abu Abdullah Zakaria. Beliau punya santri sekitar 1.500 ya di Mekah. Kalau untuk pihak travel sendiri, apakah akan dipermasalahkan atau? Pihak travel ini harusnya sudah mengetahui ya. Menurut saya kan temannya, dan temannya ini mengetahui bahwa yang diberangkatkan ini waria. Terus secara visanya dari SS Travel, bukan dari Dream Tour. Saya udah cek ke Dream Tour,
Pak Umar Bakadam enggak ada urusannya, nggak ada sangkut pautnya. Itu sumbernya dari SS Travel sendiri. Nah, ya apakah orang yang memberangkatkan seseorang untuk umroh dengan menggunakan baju wanita, dan ini bukan sekali ya, kalau sekali dibilang saya nggak tahu, itu baru sekali namanya. Tapi kalau udah 3 kali dia dengan baju wanita, masa dia nggak tahu dan nggak menasehati, dan malah memberangkatkan, kabarnya ngongkosin, ngasih pesawat, hotel, jajan, visa. Nah ini kan berarti Anda memberi jalan untuk melakukan kemaksiatan. Nanti biarkan, karena akan dilaporkan oleh anggota DPR dan beberapa orang. Ya nanti silahkan di pembuktiannya di sidang. Berarti kasus ini bisa berkembang ya, bukan hanya Isa Zega aja nanti yang ikut masuk ke dalam jerat hukumnya, tapi dari pihak. Harapan saya begitu, supaya semua yang terlibat mendapat pelajaran dan efek jerah. Jangan lagi lah ada yang menista tempat sucinya umat Islam, baik dari pihak travel. Pihak travel itu berbisnis. Jadi setelah saya masuk Islam, saya ketawa lihat travel umroh. Bohong kalau kamu bilang, saya ini mau ibadah kirim orang umroh dan haji. Bukan, kamu cari uang, bisnis. Buktinya kamu nggak pernah umrohin orang miskin kok. Orang-orang kaya cari endorse. Itu berarti bisnis. Ya bisnis aja, jangan usah bilang ibadah gitu. Tapi bisnis juga tolong jaga dong kesuciannya tempat-tempat kita untuk umat Islam ini. Malu loh orang Indonesia begini banyak muslim tapi kelakuannya begitu gitu. Untuk pengadilannya, untuk pengadilan kan ini kan yang memutuskan untuk Iza Zega kan, Iya. kelaminnya diganti perempuan. Nah itu akankah diusut juga sampai ke sana? Mudah-mudahan ada ahli hukum, tim hukum yang bisa membatalkan statusnya Iza Zega. Nah itu kan mudah. Kalau pengadilan memutuskan dia perempuan, kalau dia punya rahim boleh. Mudah kan? Punya rahim nggak? Kalau nggak punya bukan perempuan. Kecuali kelaminnya ganda, 2 waktu lahir. Nah ini memang dia laki-laki kok. Kromosomnya hasil yang saya dengar dan saya lihat, tapi itu bukan wewenang saya, 49 kromosomnya XY, berarti laki-laki. Gitu. Itu apakah akan nantinya ke depan akan membuka ruang komunikasi sendiri Pak dengan Iza Zega? Saya nggak kenal Iza Zega itu siapa. Yang saya tahu namanya Sahrul, menistakan agama, berangkat umroh, tidak menghiraukan syarat Islam, tidak menghiraukan himbauan anggota DPR, dan saya rasa netizen itu banyak juga yang baik ya, nggak cuma mencaci, orang yang menasehati, kemudian malah dengan sengaja menantang dengan memposting, menviralkan gitu. Nah ini ya sudah, kalau gitu kan saya juga bukan orang yang bisa menghakimi. Saya nggak bisa bilang dia salah atau benar. Yang bisa hukum, yang bisa polisi dan pengadilan. Nanti biarkan aparat hukum yang membuktikan dan menyelesaikan.